Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor CPO. Pertama ada TAPJ, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, ke-9 NSSS, ke-10 CAK, dan terakhir Silo. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJ yang ditutup di harga 565 menguat 4,62%. Kalau di transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, TAPJ ada akumulasi. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga komoditas CPO itu mulai bangkit dari area bawah, dan ya ini pola cup and handle-nya tercapai dan dia pelan-pelan naik. Jadi dengan kondisi seperti ini sudah dipatahkan trend downtrend, ya ini sebenarnya udah valid. Jadi mestinya harga komoditas CPO itu udah aman di atas 3.500, berarti udah pelan-pelan naik, apalagi volume mulai meningkat, MACD-nya juga indikasinya bagus mengarah ke atas, golden cross bar chart di atas juga meningkat. Jadi oke nih untuk CPO, dan langsung saja ke teknikal TAPJ. TAPJ bangun dari level 500 ya, perubahan fraksi harga ya. Itulah seperti ESA kan dari 500, tapi ESA sempat drop sedikit ke 480-an, tapi habis itu bangkit. Dan ini juga TAPJ ya peluang besar bangkit. Targetnya kemana nih? Kalau melihat historinya ini, tarik bawah aja dulu ya, pakai aja 580 nih. 600 tuh sebagai konfirmasinya, kalau memang mau uptrend ya tembus 600. Tapi titik aman pertamanya TAPJ kalau sudah berada di atas 580. Kalau ditarik tren dari atas ini bisa juga nih, cari yang lebih dekat aja nih ya. Ya sekitar 600, 620 tuh lah. Kalau dia mau mengatakan trend downtrendnya nih aman. Pokoknya ini aja, titik amannya ya 580. Bergerak di atas itu bagus tuh TAPJ. Coba lihat, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini kan kelihatan support yang mestinya harus jadi sandaran atau resistennya nanti yang akan ditembus tuh 580 ini. Ini kelihatan ya, rejection-rejectionnya itu pas area 580, 590. Jadi seperti itu untuk TAPJ, kelihatan volume mulai meningkat juga di area bawah ini. Jadi oke nih, kalaupun gagal menembus 580 mungkin bisa konsolidasi. Konsolidasinya kemungkinan pendek aja tuh, nggak nyampe 500 lagi, bisa di sekitaran 540, 550 ini akan menjadi supportnya. Konsolidasinya di atas ini ya untuk TAPJ. Jadi seperti itu untuk TAPJ, bisa diperhatikan minggu depan. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DSNG yang ditutup di harga 555, terkoreksi 0,89%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya, DSNG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DSNG lagi belum kemana-mana, tapi dia mau bagi dividen tanggal 19 Juni ex-date-nya. Oh berarti cum date-nya kemarin ya, tanggal 16. Senilai 30 per lembar saham dengan harga sekarang hampir 6% dividennya. Jadi ada dividen trap, iya. Jadi untuk DSNG lebih ke wait and see dulu ya. Tapi kalau sektor CPO-nya nih mencoba uptrend, kemungkinan nutup gap dividen langsung ya dalam waktu dekat ya, bukannya langsung dalam waktu dekat. Kalau berminat ya, tapi ini belum pasti juga dalam waktu dekat dia nutupnya. Tapi ya potensi besar ada dividen trap senilai ya tadi 30 per lembar saham ya, minimal dia turun 30 poin seperti itu. Untuk DSNG lebih ke wait and see dulu lah, tapi bagus kok, ada rejection juga, ini juga neckline 545 ya, kalau 530 ya sekitaran itulah ya, semoga aja bertahan di area ini, di area 540 sampai 560 untuk DSNG. Seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BPT yang ditutup di harga 57 menguat 3,63%. Kalau dari transaksi asing net sell. Kalau bukan sebenarnya BPT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BPT mantul juga dari 55, 54 dan mulai naik merangkak. Titik amannya 60. Kalau nekat beli harga sekarang itu harus siap stop loss. Kalau dia tutup di bawah 51, 52 itu tinggalin aja, pasang aja auto stop loss. Tapi sudah agak tinggi kalau harga sekarang belinya, dan konfirmasinya memang 60-61 itu tembus, itu siap-siap uptrend. Ngeswingnya tuh minimal sampai 70 bisa harusnya untuk BPT ya, 15% itu sangat mungkin dapat kalau BPT sudah tembus 60-nya nih ya, target swingnya nih 15-16%. Kalau false break ya out aja seperti itu.
Untuk PPT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup menguat 4,49% ke harga 93. Kalau di transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya Getsco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Getsco bagus, konsolidasinya juga oke, volume breakout-nya juga bagus. Ya walaupun memang resistennya 95 bisa juga. Tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya udah bagus nih. Dia tuh breakout pola ya bisa dibilang nih symmetrical triangle ataupun bullish pennant lah. Ini udah tembus nih. Sinyal bagus, apalagi tembus 95 digas tuh minggu depan. Dan volumenya meningkat cukup signifikan. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, market di atasnya juga meningkat. Jadi oke nih untuk Getsco, untuk saham yang volatilitasnya cukup tinggi di sektor CPO bisa perhatikan Getsco ya. Jadi menarik untuk Getsco dengan target kalau ini jalan 100 tuh sih lewat. 110, 108 itulah ya minim-minimnya disentuh. Nah ini masih bagus nih kalau tertarik untuk Getsco. Menarik nih untuk Getsco nih, lihat volume juga bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Getsco juga bagus, walaupun memang volumenya nggak sebesar volume sebelumnya, tapi kalau memang mau naik ya naik aja. Kalau teknikalnya bagus, nih contohnya dia naik dengan volume sedikit kan, ekor panjang di Juni mingguan, dan minggu setelahnya itu naik lagi. Seperti itu. Yang penting ini lihat teknikalnya di daily-nya bagus, oke beli. Seperti itu. Apakah bisa beli di 93? Mestinya sih bisa ya. Cuman memang beli harga pucuk. Ya hitung aja bagaimana resikonya. Peluang besar lebih ke atas kalau menurut saya untuk Getsco minggu depan daripada turunnya. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Getsco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup di harga 1025 menguat 1,48%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya LSIP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, LSIP dah bangun dan ya sempat beberapa kali mencoba 980, 990 seribunya itu gagal dan dia break. Dan ini menurut saya udah valid breakout nih. Aman. Pokoknya kalau Bapak Ibu beli di 1000, 1025 tuh masih bisa beli enggak? Masih bisa. Pokoknya pakai aja 9, 90, 980. Kalau dia gagal ya udah tinggalin aja. Ini harus naik, nggak boleh nggak. Ya kalau sudah pola seperti ini, jelek banget kalau sampai dia turun lagi. Itu bisa turun lebih dalam tuh. Ini kan dia berhasil break lagi nih. Dulu itu juga resisten kuat beberapa minggu kan dia mencoba tembus gagal dan akhirnya breakout dengan volume. Ini udah valid. Arah LSIP ke atas. Pelan-pelan naik. Target terdekat 1100, 1120. Resisten semenjak November 2022. Sangat mungkin ke sana untuk LSIP. Seperti itu. LSIP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang ditutup di harga 7.575 menguat 1,33%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Ali diakumulasi walaupun. Langsung saja ke teknikalnya. Ali juga sudah indikasi bagus. Di atas 7.400 dia mantul dari 7.000 ya. Dan udah bangkit. Udah ini peluang besar sih bangkit. Minimal 8.000 lah minggu depan, semoga sampai ya. Kalau udah tembus 7.800 8.000 lah. Kalau dia tembus itu udah siap. Arahnya juga akan balik ke arah uptrend. Seperti itu tuh kali. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya mestinya sih sampai 8.000 1-2 minggu ke depan. Dari harga sekarang potensi upside-nya kalau ke 8.000 5%. Ya lumayan lah ya. Kalau dapat 1-2 minggu ke depan sangat berpeluang, tapi ini disclaimer on. Seperti itu tuh kali. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1310 menguat 1,94%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SSMS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. SSMS lagi berjuang untuk mencoba naik juga dengan kondisi seperti ini. Kalau dilihat ya belum kemana-mana juga, tapi ya semoga aja tren patahnya nih udah selesai dan mulai bangkit. Kalau dilihat secara teknikal untuk SSMS support kuatnya itu ada di 1200. Dia dulu mantul juga dari support kuatnya itu arah langsung ya. Terus habis itu turun lagi. Dan SSMS ini saham repo. Terlihat dari mana? Terlihat dari volumenya yang rapi. Seperti di create ya. Stabil rata seperti sisir. Itu biasanya ada indikasi sahamnya ada corporate action repo. Jadi seperti itu untuk SSMS ya. Kalau Bapak Ibu berminat juga ya boleh-boleh aja. Tapi lebih menurut saya daripada SSMS lebih baik ke LSIP atau ALI kalau big cap. Tapi
SMS walaupun repo juga bagi dividen. Kemarin dia itu bagi dividennya 74 per lembar saham dengan harga 1.700. Berarti kan sekitar 4%, 5% dividennya. Lumayan juga seperti itu ya. Untuk SMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 406 menguat 0,49%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SIM juga bagus ya. Dia break dari 380 sampai 400 itu lumayan. Pola ascending triangle-nya 8% dan ya ini udah valid breakout. Kemungkinan besar atau nanti perlu hati-hati pokoknya di 398.400 tuh harusnya dijaga untuk SIM ya. Menarik untuk SIM kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat dan lumayan bagus untuk SIM nih. Harusnya sih pelan-pelan ke atas. SIM seperti itu SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TBLA yang ditutup menguat 0,73% ke harga 685 kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya TBLA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TBLA kondisi seperti ini juga bagus. Dia berhasil menembus resistennya, dulu bisa dibilang itu support kuat 650 660 dan dia juga membentuk pola ascending triangle ataupun pola cup and handle. Ini menarik juga. Apakah ini valid breakout? Mestinya iya. Kenapa? Karena ini volume meningkat di area bawah. Berarti ada akumulasi di area bawah ini. Menarik untuk TBLA ya. Target TBLA kalau polanya ini tercapai sekitaran 720 ya. Resistennya 720 730 area ini. Ini valid nggak? Harusnya iya ya. Siapa tahu dikasih koreksi ke 655 itu malah kesempatan beli. Pokoknya gagal bertahan di atas 645 tinggalin dulu. Gagal, udah gitu aja. Ya risknya kecil, hitung. Risknya kecil, rewardnya seberapa, minimal 1:1. Jadi seperti itu untuk TBLA. Menarik diperhatikan sinyal uptrend minimal arahnya 720 sampai 730. Langsung saja ke saham selanjutnya ada NSSS yang ditutup menguat 2,11% ke harga 193 kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya NSSS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Luar biasa NSSS all time high ya. Jadi wah ini sih wait and see lah, jangan dikejar ketinggalan. Tapi karena saham batubara terus naik bisa, tapi karena saham CPO terus naik ya bisa aja terus naik. Cuman hitung-hitung resikonya ya. Dalam segala bisnis ataupun perdagangan ataupun lainnya itu yang dijaga tuh resikonya dulu. Seperti apa? Siap gak dengan resiko? Kalau siap ya boleh masuk harga pucuk. Ini harga all time high di 193. Kalau saya lihat ya, si potensi besar bisa ke 200 Senin besok. Tapi disclaimer ya, hati-hati ini harga pucuk untuk NSSS. Apalagi turun bisa 15%, 2 kali RB 30%, ya itu makin pusing. Seperti itu. Kecuali Bapak Ibu pakai duit super dingin, nggak dipakai mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan ya nggak masalah kalau kena floating loss ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai uang yang terbatas dan juga ya maunya diputer, ya mestinya nggak beli di harga sekarang. Atau beli tadi yang masih ada di bawah analisa tadi sebelum-sebelumnya. Getsco, Ali, LC, ya itu ya. Jadi seperti itu tuh. NSS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CAK yang ditutup menguat 4,85% ke harga 216 kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya CAK diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. CAK berhasil breakout juga ya. 200 dilewati. Udah, ini konfirmasi semoga ya, belum pasti nih. Karena volumenya ya lumayan, volumenya meningkat signifikan dari volume biasanya. Ada akum ya, harus dijaga 194. Itu toleransinya, gagal ya false. Dah, ya targetnya kemana? Ini kan ada indikasi double bottom. Kalau melihat resisten selanjutnya itu 250. Masih oke nggak? Harusnya masih oke ya, masih ke atas untuk CAK. Seperti itu CAK. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Silo yang ditutup menguat 2,6% ke harga 1970 kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Silo diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Silo kalau kondisi seperti ini dia sudah all time high juga. Support sandarannya 1800. Tapi mestinya kalau mau bagus ya Silo Senin Selasa langsung rebound kembali ke atas 2000. Ini titik aman pertamanya nih,
2000, di atas 2000 tuh oke. Kalau nggak bertahan kembali ke atas 2000, sangat berpeluang ke 1800 untuk silo. Ya, masih bisa naik nggak untuk silo? Ya mestinya masih bisa nih. Cuman harga-harga pucuk ya. Mungkin dia bisa membuat swing low-nya dulu, baru naik lagi. Seperti itu ya. Untuk silo bisa beli nggak harga sekarang? Harga nanggung ya tergantung masing-masing. Kalau saya tunggu dia di 1800. Siapa tahu dikasih koreksi 1800 itu bisa dimanfaatin untuk swing pendek untuk silo. Seperti itu untuk silo. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.